Gak berani dan memang mendisplay dirinya seperti ini, tidak ada masalah gitu ya. Ya Cak Nun kurang wawasan ya. Apa meneh kon kating ngelamar arek wedok pakaianmu ngene nang calon morotua. Langsung digusak kon kayak petik ya. Injek. Ya. Kalau saya ketemu mantu seperti ini, tendang lehernya, di circle kepalanya, pulang. Nggak cocok. Tapi pokoknya intinya adalah teman-teman Iya. sekalian, mari kita tidak usil kepada siapapun termasuk kepada Weldo. Oke, tepuk tangan pada Cak Nun. Kita jangan usil pada Weldo ya. Weldo, meskipun Weldo sudah usil kepada syariat, mengatakan syariat itu rendahan, mengatakan syariat itu ajaran anak kecil, Nabi Muhammad mengajari agama anak kecil, dan lain sebagainya, sampai Weldo itu mengaku Nabi, merendahkan Nabi Muhammad, merendahkan Al-Quran, syariat Islam. Jangan usil kepada Weldo, meskipun Weldo ini usil kepada Islam. Gak usah. Diam aja gitu. Dengarkan. Hebat. Saya bukan pengikut Cak Nun. Sekali lagi, seorang ulama tidak seharusnya mengucapkan hal seperti ini. Ya mungkin di bidang ini, ketika Cak Nun duduk dengan Weldo ini, saya tidak sepemahaman dengan dia. Geram saya. Teman-teman, di video ini ada lagi pembahasan di mana kemarin saya ditantang untuk mereaction pernyataan atau pidato dari Cak Nun bersama Weldo. Ya, Weldo si semp. Mari kita reaction seperti apa videonya dan seperti apa isi dari pidato Cak Nun tersebut. Ya mudah-mudahan saya tidak ini ya. Biasanya kan saya suka spontan nih untuk menyampaikan sesuatu. Selamat datang Mas Weldo. Ya. Teman kita dari Bali. Teman ya. Our artist, our painters from Bali. Wah, pakai bahasa Inggris. Ini katanya artis dia, artis kita ya, yang datang dari Bali. Kayak gitu. And he is part of our Our apa? brotherhood, Oh, our oke. community. Nek di YouTube diceluk Yang Weldo. Yang. Lanjut. Kalau di dalam Hasanah Jawa Sang Hyang itu Sang Hyang. artinya Yuang, artinya aslinya itu Yuang. Yuang. Yuang, Y-U-A-N-G. Yuang. Oke, apapun itu nggak masalah, nggak peduli saya. Kita tidak menyangka beliau tiba-tiba datang ke sini dan Orang gila ya, orang gila, orang stres, orang tidak waras duduk bersebelahan dengan Cak Nun. Cak Nun yang berpidato tentang Islam. Ngapain Weldo ini duduk bersama Cak Nun ya? Di pengajiannya orang Islam. Ngapain? hanya di Ma'iyah orang macam Mas Weldo ini bisa diterima dengan penuh cinta. Angelnya istri gosan ngono pengajian. Diterima penuh cinta ya. Sebaik-baik sauri tauladan, sebaik-baiknya orang yang patut kita contoh adalah satu, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimana kalau kita mengakui bahwa kebaikan Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad ini benar, hakiki, maka kita wajib mencontoh beliau, mencontoh Rasul. Baik dari tata caranya berbahasa, baik dari tata caranya bersikap, menepati janji, memimpin, serta berpakaian. Ingat, berpakaian. Bukan berarti kalau kita ingin tampil beda, kita harus nyentrik seperti ini. Menunjukkan aurat ya. Geram saya. Jadi menunjukkan aurat di depan umum. Payah. Lanjut. Ngono iku terus ono makhluk dari planet yang ngene iki. Makhluk dari tong sampah ini. Angel ya, tapi we are for all, gitu. For all human being, for all creature, ya. Kenapa di sini saya akan kesel ya? Kenapa saya di sini ketika melihat si Weldo ini kesel sekali? Kenapa? Weldo ini yang pertama, dia sudah merendahkan Nabi Muhammad. Tidak terima saya merendahkan Weldo. Saya juga tidak terima Nabi Muhammad direndahkan gitu. Orang rendahan seperti ini wajib kita rendahkan. Dia sudah berani merendahkan Nabi Muhammad, berarti kita juga harus berani merendahkan dia. Kamu kira suci, kamu kira orang paling suci. Merendahkan Nabi Muhammad artinya kamu sudah rendahan di sini. Tidak ada derajatnya di mata saya kamu. Lanjut. Untuk semua makhluk kita akrab dengan mereka semua karena mereka semua dan kita adalah ciptaan yang sama dari Tuhan yang satu kan. I appreciate it. Saya hormati ya, saya hormati apa yang dikatakan oleh Cak Nun. Mungkin Cak Nun di sini ingin mengisyaratkan kepada jamaahnya, ingin mengisyaratkan kepada pengikutnya bahwa apa yang ada di depannya jangan dicontoh. Mungkin seperti itu. Kalau memang seperti itu, saya dukung. Saya dukung. Lanjut. Ya. Oke, jadi Mas Weldo nanti kita tanya jawab. Ono tarik pengajian kiai ini goblok-goblok no jamaah. Terus mangkel tak gak kon? Gak lah apa mangkel, kemesraan kok. Orang-orang yang salah paham terhadap kita karena mereka tidak pernah mengalami dan tidak pernah membangun kemesraan antar manusia. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk. Gini ya teman-teman. Kita melihat siapapun itu, kita harus tahu memilah dan memilih. Bukankah ketika kita melihat seseorang, dia itu berjalan di atas kebenaran, kita harus ikuti.
Ketika dia menyimpang, maka kita harus nasihati. Siapapun orangnya. Ingat, siapapun orangnya. Termasuk Cak Nun. Ketika Cak Nun duduk bersebelahan dengan orang yang tidak waras seperti ini dan berusaha untuk memberikan stigma bahwa dia itu benar menurut keyakinannya sendiri, maka kita harus telaah dulu. Dia keyakinannya apa gitu. Kalau dia non-muslim, oke lah. Tapi ini orang adalah orang yang tidak mempercayai agama apapun. Dia tidak memeluk agama apapun. Ya, ingat. Itu yang perlu kita garis bawahi. Di sini kita seolah-olah ingin membenarkan orang ini. Ya, di jemaah ini ya. Seolah-olah, pokoknya seolah-olah aja terus. Lanjut dulu. Jadi kesel duluan saya ini. Sesi dengan Mas Wildo. Mas Wildo say something, sampai ngomong apa aja terus engko iso tanya jawab karo arek. Say something what you want. Ya, say something what you want. Ya apa lah. Hal-hal yang entah menggembirakan, entah apapun saja, pokoknya kita akan sangat bersyukur atas kedatangan Anda dan kita sangat ingin mendengarkan apa-apa yang bisa meningkatkan adrenalin dan cinta kehidupan kita. Cinta kehidupan ya. Jadi Cak Nun di sini seolah-olah memberikan tanggapan kepada atau ingin memberikan pandangan kepada jemaahnya bahwa dengan penampilan seperti ini, aduh, ya Allah, di jalanan banyak ya. Di jalanan banyak orang-orang seperti ini. Anak-anak pang dan lain sebagainya. Seperti ini bahkan lebih parah. Di luar negeri itu banyak yang lebih parah di sini. Bahkan sampai ditanam apa itu kayak iblis sudah. Lebih parah dari ini. Lanjut. Silaturahmi ya. Ta'aruf itu mencoba saling mengenali. Saling mengenal. Masih kenal ya. Tapi durung ya. Mulanya ayo digali. Jadi mari kita saling menjadi diri kita. Maksudnya gini, saya sekarang bisa sehat itu karena energinya berasal dari Anda, dan Anda bisa gembira karena itu energinya berasal dari saya. Kita saling sodako energi satu sama lain, dan kedatangan beliau bertiga ini memberikan much more energy of our life. Iya. Jadi sekarang monggo ada Cak Nun berusaha belajar bahasa Inggris ya, luar biasa ya. Pertanyaan atau menggali sesuatu dari Mas Wildo. Yang penting sudah sering kita omongkan, duduk jawab tapi takon. Anda harus mengerti, tidak hanya yang harus Anda mengerti. Anda juga harus mengerti yang Anda tidak mengerti. Itu namanya ghaib. Ghaib itu ada dua. Satu, sesuatu yang tidak Anda ketahui tetapi bisa Anda ketahui. Nomor dua, sesuatu yang tidak Anda ketahui dan memang tidak mungkin bisa Anda ketahui. Dan itu pedoman orang Islam kan di surat Al-Baqarah ayat 2 kan, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalat wa mimma razaqnahum yunfikun. Razaqnahum itu kan bukan hanya soal uang atau ekonomi atau harta benda. Razaqna itu apa saja? Ilmu, pengetahuan, senyuman, empati, saling menyumbang kekuatan satu sama lain. Dan pengajian ini tidak bisa berlangsung kalau kita tidak saling menyumbang energi di antara kita. Iya, oke. Sip. Menggali Mas Wildo. Gali. Silakan, Mas. Gali kubur. Silakan. Mikrofonnya di sini. Yuk, cepet yuk, nanya yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah, kula saged teng mriki kasarane matur nuwun sanget kalih pangeran dhewe wektu. Nggih, nama. Kula namane Maskur Rozak Namahla. Sinten? Maskur Rozak Namahla. Maskur. Nggih. Maskur. Ya, oke, Maskur. Silahkan Maskur. Kula badhe tanglet kalih sampean sedanten. Teng mriki lak suweneng banget ya. Suweneng. Ibaratnya Cak Nun niku wis pokoke suweneng lah, gak iso diungkapne. Oke, lanjut. Tapi ning awak dhewe kudu iso mikir. Kadang ki Cak Nun hanyalah manusia biasa. Hormati beliau, tidak memujanya. Apa? Suri tauladannya kita jadikan ideologi. Ngomong apa? Yang fasih lagi nyata. Pertanyaannya kemana ini? Apa gunanya akal pikiran? Apa gunanya kitab suci Al-Quran? Ngapunten sangat nyuwun sewu mohon maaf. Kasarane ulama sekalipun habaib waliullah niku mboten saged ngijabahi dungane awak dhewe. Makane awak dhewe niku karo sapa wis kudu diapiki. Saya sebenarnya tidak bisa ngomong dengan bahasa Jawa ya. Susah. Tapi saya paham apa yang dikatakan meskipun itu halus. Lanjut. Awak dhewe mikir kaya Bapak Wildo. Nek dingeti kasat mata apa wong? Ngene iki mesti salah ae. Ning awak dhewe gak ngerti apike Cak Wildo. Padha kaya ceritane Mbah Hamid Pasuruan.
wonten waliullah teng pasar wis suwi ning wong pasar iku ngarani edan. Edan. Akhire Gila. kali dibuka. Wali ya. Kalau di Indonesia itu kadang orang gila dianggap wali ya. Kalau di Indonesia oleh orang gila dianggap wali kata. Meskipun nggak beribadah, nggak tahu Al-Quran, nggak tahu Al-Hadis, gila, nyeleneh, aneh, bisa dianggap wali kalau di Indonesia ya. Joko Kendil kemarin sudah jadi wali dadakan dia, sudah bisa nyelupin tangan, seolah-olah tangannya itu bisa mendatangkan mudarat, manfaat. Itu Indonesia. Indonesia kayak gini memang. Oleh Mbah Hamid Pasuruan niku Kalau saya tidak mau percaya dengan orang yang wali-wali kayak gitu ya. Karena apa? Bisa jadi itu orang yang gangguan. Ya, gangguan jiwa. Saya tidak mau mengakui wali. Karena apa? Kalau kita mau mengakui orang yang paling wali, paling ulama kayak gitu, itu sebenarnya dari dulu sudah banyak yang wali-wali. Cuma tidak sesakti yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia kan identik dengan kesaktian. Jadi harus bisa Kage Bunshin, harus bisa Edo Tensei, Rinne Tensei, Shinten no Jutsu, dan lain sebagainya. Kalau Indonesia harus seperti itu biar dianggap wali. Kalau zaman dulu ya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Hambali, Imam Ahmad, dan lain sebagainya, gak ada yang meriwayatkan bahwa mereka ini sakti-sakti seperti yang ada di Indonesia. Orang yang hidup dengan Rasulullah seperti Hamzah, Abu Hurairah, Khalid bin Walid, dan lain sebagainya, gak ada yang sakti mereka. Bahkan kepada sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, gak ada yang sakti sesakti yang ada di Indonesia. Kalau Indonesia kan sakti-sakti walinya. Kalau sahabat Rasul gak ada yang sakti. Meskipun kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu sudah sangat dekat melebihi orang yang ada di Indonesia yang cuma belajar dari kitab. Mereka belajar dari Rasulullah langsung. Kayak gitu. Lanjut. waliullah. Alhamdulillah. Pertanyaan. Niku nggih matur nuwun Sangat. matur nuwun. Sampean kok kuat Pak Kuat. Wildo. Maksudnya kuat banget. Karena wali. Kuat ya Wildo ya. Karena wali. Walinya orang gila gitu. Walinya orang stres. Kok kuat banget kasarane betah diarani wong ilok, betah diarani wong elek. Padahal mboten ngertos jati dirine jenengan kasarane. Udah ngertos. Saya ini ngerti sudah jati dirinya itu kemana. Dia mau ngaku nabi ya. Weldo ini saya ngerti jati dirinya mau kemana. Mau ngaku nabi, mau disembah, mau diikuti ya, mau dijadikan Tuhan. Itu Weldo. Bahkan dia kemarin sempat membenarkan bahwa nyembah pohon itu benar, nyembah batu itu benar, sembah itu batu itu. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan kepada manusia ya, apabila, ingat sekali lagi, apabila boleh aku halalkan untuk manusia menyembah kepada selain Allah, maka akan aku bolehkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Itu masih seandainya. Dan Weldo gak berandai-andai di situ. Langsung boleh nyembah pohon, sembah itu pohon. Lanjut. Kan kok bener-bener parek men kalih pangeran kasarane. Nggih, niku matur nuwun. Loh ya jelas saya kuat. Saya nggak merasa terbebani. Gimana mau terbebani ya teman-teman? Wong dia hidupnya saja pakai gitu. Jadi ringan dia hidupnya. Yang berat itu apa? Kalung-kalungnya itu. Dari tulang-tulang itu. Itu yang berat cuma. Dan saya tidak punya idealisme apa-apa. Ya, saya tahu. nggak punya pegangan apa-apa sehingga ya apa yang membuat saya jadi malu? Tidak. Iyalah, gak bakal punya malu. Wong gak punya pegangan. Wong malu itu bagian dari iman. Dia gak punya iman dia. Gak beriman dia kepada Nabi Muhammad. Ya. Yang berat buat saya. Semuanya ringan. Iya. Nggak ada ketergantungan apa-apa. Kamu gak punya malu emang? Kamu gak punya malu. Ya, sedangkan malu itu bagian dari iman. Hanya apapun, saya merasa enjoy, merasa asik, bahkan saya merasa bisa menghibur semua orang. Iya. Paling tidak saya bisa mengejutkan semua orang. Tadinya orang-orang tuh banyak yang diam terpaku seperti patung. Patung. Begitu saya datang, Joget-joget. Ketika dia datang langsung joget-joget ya, gembira riang. Kan dihibur sama lawakan orang stres. seperti tergugah. Saya enjoy melihat orang-orang yang semacam itu. Asik-asik aja. Asik. Nek nganggo metode komparatif ya. Komparatif. Kayak wong kuliah ya. Terus kene bayangno, dan ini Jokowi pakaiane ngene. Kan pernyataan yang kurang bijak ya, yang dilontarkan oleh siapa namanya Cak Nun ini ya. Langsung dikomparasi antara Weldo dan Jokowi. Gak sekalian Weldo komparasi sama Nabi Muhammad gitu. Jajal Gus Dur wani tak gak ngene iki. Langsung ke Gus Dur. Dadi kendel ndi Wildo tak Gus Dur. Aku ya gak wani ngene iki. Jangan sampai bilang mau ya. Dimana penampilan kayak gini ini harus dibenarkan ya. Tato-tato seluruh badan kayak gitu. Teko omah aku di gak diwawu karo Novia kalau cengking ya. Jadi Wildo ini punya kedaulatan, Ya. kemandirian, keyakinan, dan Mandiri. mengerti persis apa yang dia lakukan
apa yang dia pakai, semua keputusannya ada landasannya, ada pertimbangannya, ada dasar. Ada landasannya. Apa landasannya? Gila. Landasannya gila ya. Nilainya kan begitu. Nah, nek bayangno ancane ya angel. Ini satu-satunya orang di dunia saya kira. Enggak. Weldo bukan satu-satunya di dunia ya. Banyak yang lebih parah dari Weldo. Nih, saya tunjukkan foto-fotonya nih. Ini orang lebih parah dari Weldo. Ya, Weldo ini gak ada apa-apanya ini penampilannya. Weldo mau mencontoh ini, foto-foto ini. Biar apa? Biar tampil beda. Karena apa? Orang-orang ini bukan Islam ya. Orang ini bukan Islam. Dengan penampilan yang seperti ini sudah menyerupai apa namanya? Setan ya. Jadi mau menyerupai setan. Di mana orang-orang ini sudah membentuk tubuhnya, menggambari tubuhnya dengan gambar-gambar yang tidak jelas sebenarnya. Dengan gambar-gambar yang menurut dia itu berfilosofi, namun banyak orang yang jijik dengannya, bahkan merubah tubuhnya, dioperasi hidungnya, dioperasi matanya, lehernya dan lain sebagainya, lobang dilobangi itu, kuping dan lain sebagainya, sampai dia gak kelihatan manusia. Sampai gak kelihatan manusia itu orang. Weldo ini masih belum ada apa-apanya ini Weldo ini. Ya, belum ke tahap berikutnya. Weldo kalau masih untuk mengembangkan dirinya, upgrade lagi itu kegilaannya. Belum ada apa-apanya. Bukan satu-satunya Weldo, Cak Nun. Ya, Cak Nun ya. Bukan satu-satunya Weldo itu. Lanjut. Yo gak wani to ngene iki. Apa meneh kon kating nglamar arek wedok pakaianmu ngene nang calon maratuwa. Langsung digusak kon kayak petik ya. Injek. Ya. Kalau saya ketemu mantu seperti ini, tendang lehernya, di-circle kepalanya, pulang. Nggak cocok. Tapi Mas Wildo ini mengalami berbagai macam hal, kemudian mempertimbangkan berbagai macam hal dari pengalamannya itu, kemudian dia mengambil keputusan dan dia merasa nyaman dengan keputusannya itu, dan saya tidak menghadapi dia dengan parameter saya. Oke. Saya menerima dia apa adanya. Iya. Karena bagaimanapun dia orang tauhid, orang yang tauhid. mempercayai Tuhan 100%. 100% kepada 100% percaya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, tapi penampilannya seperti ini, gimana cara ibadahnya? Ya gak ibadah. Wong dia menyatakan sendiri tidak mengikuti Nabi Muhammad. Apa gak tahu ini Cak Nun ini? Ya Cak Nun. Cak Nun, saya berbicara kepada Cak Nun, mudah-mudahan nonton. Weldo ini tidak ikut Nabi Muhammad. Ya, ngapain dibilang percaya pada tauhid? Tidak ikut Nabi Muhammad Weldo ini. Bahkan dia mau mengaku nabi, bahkan dia mengaku sebagai orang yang menjadi gelas katanya, menerima wahyu dari Tuhan. Cak Nun, harusnya Anda itu tahu ya. Cari tahu dulu orangnya seperti apa. Jangan sembarangan duduk bersama dengan orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad. Dia mengaku tahu dengan Islam, tapi tidak ikut Nabi Muhammad, seolah-olah dia mau mengaku sebagai nabi berikutnya. Apa jangan-jangan Cak Nun ini tidak tahu ya, tidak pernah menyimak pernyataan dari Weldo? Apa jangan-jangan seperti itu? Kalau Cak Nun tahu dengan keberadaan atau apa yang diungkapkan oleh Weldo semuanya, tapi dia masih mengundang orang ini, maka saya akan tegur Cak Nun bahwa apa yang Anda lakukan itu salah. Sama, saya Cak Nun sama-sama orang biasa yang berusaha untuk menyampaikan kebenaran. Tapi kalau yang dilakukan Cak Nun ini khilaf, tidak tahu bahwa yang diundangnya orang yang sudah merendahkan syahadat, merendahkan Nabi Muhammad, merendahkan syariat Allah, maka Cak Nun ini wajib untuk kita tegur, wajib kita untuk luruskan ya. Bukan berarti dia belok, hanya saja mungkin salah paham di sini. Ya, saya tidak ingin menyalahkan Cak Nun. Mungkin Cak Nun tidak tahu, tidak pernah nyimak dengan apa pernyataan dari si Weldo ini, Weldo ini. Lanjut. Dan berlindung kepada Tuhan 100%. Enggak berlindung pada Tuhan dia. Enggak. Dia berlindung pada tulang-tulang itu, pada kalung-kalungnya yang tidak beres itu. Selebihnya hal-hal yang lain urusan dia sama Tuhan, bukan sama saya. Gusti Allah itu aku lah bagus. Kalau kita melihat kemungkaran, apa kata Rasul? Kalau kita melihat kemaksiatan, apa kata Rasul? Kalau kita melihat kesesatan, apa kata Rasul? Ubahlah dengan tangan kalian. Kalau tangan kalian tidak sanggup, sudah tidak bisa berjuang lagi, dengan kata-kata, nasihat. Kalau nasihat kita sudah tidak masuk, berdoa. Dan doa itu adalah selemah-lemahnya iman. Lanjut. Karena berarti ini seorang mistikus yang juga lebih mistikus empiris, manifestatif lagi, Oke. lebih wujud. Terus pakai kalimat-kalimat yang keren. Wujud dia gitu ya. Mungkin orang punya aspirasi seperti Wildo tapi tidak berani mewujudkannya, tidak berani display ya. Tapi ini dengan Banyak di pinggir-pinggir jalan itu pengamen-pengamen, pangrok jalanan itu banyak tuh yang kayak Weldo, lebih parah dari Weldo. Di Indonesia itu, di luar negeri lebih banyak lagi, lebih parah lagi dari Weldo. Weldo bukan satu-satunya. Yang bikin Weldo berbeda adalah dia mengacak-ngacak syariat, dia membahas tentang syariat, dia membahas tentang Nabi Muhammad. Seolah Nabi Muhammad sekarang itu sudah tidak pantas kita ikuti syariatnya, kecuali mengikuti apa yang dikatakan oleh si Weldo ini. Weldo pokoknya kita ikuti.
Kayak gitu. Nabi Muhammad sudah kita tidak bisa minta syafaatnya. Kecuali si Weldo ini. Karena dia sudah mengaku gelas. Ya, wadah yang bisa menampung wahyunya Allah. Na'udzubillahi min zalik. Gak berani dan mendisplay dirinya seperti ini, tidak ada masalah gitu ya. Ya Cak Nun kurang wawasan ya. Cak Nun kurang wawasan mengenai orang-orang yang tampil nyeleneh seperti ini. Weldo ini Cak Nun bukan satu-satunya. Di dunia banyak ribuan ya. Kalau Cak Nun ke Jakarta, setiap di lampu merah itu banyak kita menjumpai orang seperti ini, bahkan lebih parah. Lanjut. Itu adalah pemberian Tuhan kepada kami, kita semua. No, Cak Nun, Weldo bukan pemberian Tuhan. Bukan, dia pemberian jin, dia pemberian setan. Lanjut. Weldo datang itu menurut saya adalah hadiah dari Allah. Oke, dengarkan dulu. Dimanapun saya ketemu Weldo itu saya tidak mempertanyakan apa-apa, saya gembira ketemu dia, titik. Oke, titik. Saya gembira ketemu dia, saya kagum kepada keberaniannya meskipun saya mungkin tidak sependapat. Kagum pada keberanian Weldo ya, yang tampil menunjukkan aurat ya pakai semp ya. Kagum ya Cak Nun ya. Hebat Cak Nun ini ya. Orang seperti ini dikagumin ya, seolah-olah nanti jemaahnya ikut kagum itu, ikut kagum nanti kepada Weldo. Pakai semp doang, tato seluruh badan, pakai kalung, tulang-tulang itu. Gak beres itu. Orang-orang gak beres ini dikagumin sama ulama. Cak Nun ini gimana ini? Aurat itu Cak Nun. Aurat itu. Sing ngarani urip kudu sependapat iku sapa? Ya. Bendina nek kok turuti lagi anak sing sependapat kan. Iku irungi iku tendok dawa titik arek iku. Iku ayu tapi gusine rodok biru. Itu namanya ngebully kepribadian. Itu namanya ngebully kelemahan orang. Misalkan kita melihat celah kecacatan orang, itu namanya cacat Cak Nun. Jangan samakan orang yang cacat atau orang yang memiliki kekurangan. Itu bukan sesuatu yang kita sebut-sebut. Tapi kalau si Weldo ini, saya pakai emosi ya. Tapi kalau si Weldo ini ya, Weldo ini bukan orang cacat, punya kelemahan, tidak. Kekurangan tidak. Tapi dia berdandan untuk tampil nyentrik, berbeda dengan yang lain. Dengan bagaimana cara dia mengeksplor dirinya, bertampil over, menunjukkan aurat dan lain sebagainya. Itu bukan sebagian dari kekurangan dia. Gimana? Ini lagi hujan ya teman-teman. Lagi hujan ini. Lanjut lagi. Iku awake jane apik iku. Kaya anu, apa? Wah, cuman sikile nisor kok jebeben ngono ya. Nah, jadi nggak boleh. Kita menjumpai banyak. Membuli nggak boleh ya. Membuli kelemahan atau kecacatan orang itu tidak boleh, atau kekurangan orang tidak boleh. Tapi kalau si Weldo ini bukan kekurangan ini, tapi penyelewengan, sesat ya, penampilan yang sesat ini, penampilan gila ini. Orang waras tampil gila ini. Yang kita tidak setuju. Jadi saya tidak perlu persetujuan sama dia. Ya. Saya hanya menjalankan berenang di gelombang yang Allah sediakan, dan Weldo juga berenang di gelombang yang sama kan. Oh. Untuk itu melawan arus. Saya ingin Weldo sembayang gak sembayang ku urusanku ta. Aku tak sing rugi. Bukan masalah rugi Cak Nun. Bukan masalah rugi ya. Kita harus diharuskan, kita sebagai muslim diharuskan untuk saling menasehati dalam kebaikan dan ketakwaan. Kita diwajibkan untuk saling menasehati dalam kebaikan dan ketakwaan. Bukan perihal Weldo ini sholat atau enggak. Bukan masalah rugi ya. Bukan urusan Anda, no. Tapi urusan kita bersama untuk meluruskan akidah. Kayak gitu. Masa kita harus ya membenarkannya ya. Tuh gimana ya? Coba lanjut. Sing merasa tidak diabdi. Weldo sholat atau tidak sholat, mengabdi Tuhan itu urusannya sama Allah. Dia Iya. Setelah kita memberikan nasihat kepada Weldo bahwa Weldo kamu itu sesat, Weldo kamu itu jalannya tidak benar, harus bertakwa, belajar Islam dengan baik. Setelah kita memberikan nasihat seperti itu dan Weldo ini tidak mau mengambil nasihat kita, terserah, karena kita sudah menyampaikan kebenaran dan Weldo tidak mau ikut kebenaran itu. Ya udah, tapi Weldo jangan ajak orang untuk ikut kamu. Karena apa? Kamu itu sesat, kamu itu salah. Tapi kalau Weldo masih tetap melakukan kegiatannya untuk mengajak orang kepada kesesatan, kita wajib untuk berbicara terus, kita wajib untuk menyuarakan kebenaran terus. Jangan sampai kebenaran itu kalah pada kebatilan, meskipun hanya sekedar argumen. Lanjut. Kepada Allah tidak mengabdi kepada saya. Weldo tidak punya proporsi atau tidak punya kepantasan atau tidak punya kewajiban untuk mengabdi kepada saya. Weldo mengabdi kepada Tuhan dan dia sangat mengabdi kepada Tuhan. No, Weldo tidak mengabdi kepada Tuhan ya. Weldo tidak mengabdi pada Tuhan, malah dia melecehkan Tuhan. Weldo melecehkan Tuhan dengan cara apa? Menyuruh orang menyembah pada pohon, menyuruh orang menyembah pada batu. Seolah-olah kalau kita menyembah batu atau menganalogikan, kita sudah menyembah Tuhan. No! Disebut syirik, itu nggak ada kaitannya sama sekali dengan syirik. Ngobong dupo disebut syirik, goblok sih ngomong. Gak ada kaitannya sama sekali. Kan masih nyembah itu kan gak apa-apa. Masih nyembah watu gak apa-apa. Kalau itu memang kamu merasa bahwa ada yang kamu sembah, bukan wit-witan itu.
Sama dengan orang yang memuja lukisanku. Yang dia puja kan pelukisnya, bukan lukisanku. Iya kan? Apa pelukisnya marah nih lukisannya dipuja? Ya enggak. Kita sudah diberikan syariat oleh Nabi Muhammad bahwa kalau kita ingin menyembah Allah, maka ini caranya, gini caranya. Sudah ditunjukkan sama Nabi Muhammad cara-caranya. Gak perlu ikuti weldo ini. Geram saya. Ayo Cak Nun, Anda itu ulama, harus tahu mana yang hak dan mana yang batil. Bukan semena-mena duduk dengan orang yang tidak waras, lalu ikut-ikutan dengan pemahamannya, lalu membenarkan dia mau ibadah bagaimanapun, cara apapun, terserah dia. No, seorang ulama tidak seharusnya mengucapkan hal seperti ini. Ya mungkin di bidang ini, ketika Cak Nun duduk dengan weldo ini, saya tidak sepemahaman dengan dia. Biar saya mau dinilai apa saja. Tapi saya tidak sepemahaman dengan Cak Nun di sini. Geram saya. Saya bukan geram dengan Cak Nunnya ya, tapi dengan statement seolah-olah membangun citra seorang weldo. Ini yang saya geram. Biarkan video ini viral. Biar dah. Gak peduli. Lanjut. Tok yang berhak untuk mempertanyakan apa yang dia lakukan di dunia, betul nggak? Ya. Tapi tanggung jawab kita sebagai khalifah, Cak Nun, tanggung jawab kita sebagai khalifah adalah meluruskan orang yang sesat, mengatakan yang sesat, yang batil katakan batil, yang hak katakan hak. Jangan pernah menyampur baurkan antara yang hak dengan yang batil. Kayak gitu, Cak Nun. Ya, kayak gitu. Siapa saya ini ya? Siapa saya ini kok berani marah-marah ya? Lanjut. Aku kan duwe hak itu di luar domain saya, di luar ranah saya kan gitu. Jadi, tapi pokoknya intinya adalah teman-teman sekalian, mari kita tidak usil kepada siapapun termasuk kepada weldo. Oke, cukup. Tepuk tangan pada Cak Nun. Kita jangan usil pada weldo ya. Weldo meskipun weldo sudah usil kepada syariat, mengatakan syariat itu rendahan, mengatakan syariat itu ajaran anak kecil, Nabi Muhammad mengajari agama anak kecil dan lain sebagainya, sampai weldo itu mengaku Nabi, merendahkan Nabi Muhammad, merendahkan Al-Quran, syariat Islam. Jangan usil kepada weldo meskipun weldo ini usil kepada Islam. Gak usah. Diam aja gitu. Dengarkan. Hebat. Saya bukan marah pada Cak Nun ya. Saya bukan marah pada Cak Nun. Tapi saya bukan pengikut Cak Nun. Saya bukan pengikut Cak Nun. Sekali lagi, ketika Cak Nun duduk dengan orang yang tidak waras ini, orang yang sudah merendahkan syariat Islam, maka saya sudah tidak sepemahaman dengan apa yang dikatakan di pentas ini. Seperti itu. Apapun pendapat kalian, saya tidak sepemahaman dengan Cak Nun kali ini. Oke, saya tidak mau membahas panjang lebar lagi. Intinya di sini Cak Nun ya, saya sebagai seorang pendiri perguruan pencaksilat juga, saya meskipun di bidang bela diri, saya akan menyematkan tauhid. Saya wajib menyematkan tauhid, jadi saya harus tegas di sini ya. Mau saya bawa kemana dan mau saya arahkan kemana perguruan saya nanti di sisi agama Islam. Karena saya sebagai Muslim, saya harus menyampaikan kebenaran Islam meskipun itu pahit. Ya, Cak Nun ya, kebenaran harus disampaikan meskipun itu pahit. Sampaikan kepada weldo Cak Nun bahwa apa yang Anda lakukan itu sudah membuka aurat yang pertama, sudah melumuri tubuh dengan dengan tato. Itu tidak benar dalam Islam. Katakan, karena kebenaran itu harus disampaikan meskipun pahit. Kayak gitu. Suara saya mulai habis ya, karena saya teriak-teriak ini lebih dari 1 jam ini. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Saya sebagai Muslim di sini ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian, kebenaran, sampaikanlah kebenaran itu meskipun 1 ayat, sampaikanlah kebenaran itu meskipun pahit, dan sampaikanlah kebenaran itu untuk melawan yang batil, untuk meluruskan yang hak. Saya Heri Pras mengucapkan salam.